Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra di sini. Dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul Blinded. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya dan saya ucapkan selamat menonton. Film akan berfokus pada seorang pemuda bernama Michael. Michael adalah seorang pemuda yang lahir dari keluarga yang broken home, di mana ibu Michael adalah seorang pecandu, sedangkan ayah Michael telah meninggal karena kecelakaan. Diceritakan sekarang Michael tinggal bersama teman ayahnya yaitu Tony beserta keluarganya. Di suatu hari, Tony membawa Michael dan anaknya yaitu Stephen pergi ke sekolah Kristen. Tony berniat untuk memindahkan mereka ke sekolah itu. Tony yang menyadari sulitnya mentransfer anak sekolah ke sekolah lain, ia menemui guru olahraga di sekolah itu. Tony menjelaskan potensi yang dimiliki oleh Michael dan Stephen, bahwa Michael dan Stephen memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dalam bidang olahraga. Tony terus berusaha meyakinkan guru olahraga itu agar Michael dan Stephen bisa dipertimbangkan untuk masuk ke sekolahan tersebut. Ketika guru olahraga itu melihat Michael dan Stephen yang sedang bermain basket di luar ruangannya, ia terkesan melihat kemampuan yang dimiliki oleh Michael, dan akhirnya guru itu sepakat membantu Tony untuk memasukkan Michael dan Stephen ke sekolah tersebut. Perdebatan di meja rapat dewan sekolah antara kepala sekolah dan Pak Pelatih pun terjadi. Stephen memiliki nilai rapot yang bagus dan bisa diterima dengan mudah di sekolah itu. Akan tetapi di sini Michael memiliki nilai rapot yang buruk dan ia seringkali menerima nilai D di sekolah sebelumnya. Hal itu membuat kepala sekolah dan para dewan dengan berat hati menolak Michael. Pak Pelatih tak setuju dengan keputusan itu. Ia berkata bahwa sekolah ini adalah sekolah Kristen. Kita harus menerima Michael bukan dari kemampuan atletisnya, melainkan kita harus menerima Michael karena itu adalah hal yang baik dan tepat. Itulah yang diajarkan oleh Kristen, ucap Pak Pelatih. Dan pada akhirnya, Michael pun resmi pindah ke sekolah barunya. Hari pertama Michael di sekolah, ia nampak kurang percaya diri dan sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya. Hal itu terjadi karena Michael sekarang hidup di lingkungan orang berkulit putih, sedangkan dirinya adalah orang berkulit hitam. Bahkan ketika Michael diberi soal oleh gurunya, ia sama sekali tak mengerjakan soal satupun yang diberikan oleh sang guru. Setelah 1 bulan Michael pindah ke sekolah barunya, para guru mengevaluasi perkembangan Michael. Para guru itu menganggap bahwa Michael adalah anak yang bodoh dan pemalas. Karena Michael gak pernah mengerjakan tugas, gak pernah mengerjakan PR, gak pernah memperhatikan saat diajar, dan Michael hanya diam saat berada di dalam kelas. Akan tetapi Miss Baswell, salah satu guru dari Michael, menjelaskan bahwa sepertinya Michael mempunyai masalah pribadi karena ia tak sengaja menemukan curhatan dari Michael yang ditulisnya di sebuah kertas yang telah dibuang di tempat sampah. Di lain kesempatan, Miss Baswell juga mengabarkan kepada para guru bahwa Michael mempunyai daya tangkap yang sangat luar biasa. Hal itu terbukti ketika Michael dites menggunakan soal lisan, ia mendapatkan nilai C. Hal itu mempertegas bahwa Michael bukanlah anak yang bodoh, melainkan Michael hanya belum mendapat bimbingan dari orang yang tepat. Malamnya Michael mendengar Tony dan istrinya yang sedang bertengkar, di mana istri Tony tak menyukai kalau Tony mengasuh Michael. Karena faktanya keluarga Tony adalah sebuah keluarga kecil yang pas-pasan. Jadi jika Tony tetap bersikeras untuk mengasuh Michael, perekonomian keluarga itu akan hancur dan kekurangan. Atas dasar hal itu, dan untuk kebaikan Tony, Michael akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah Tony. Setelah kejadian itu, Michael tidur dan tinggal di sembarang tempat karena ia sekarang tak mempunyai rumah dan tempat tinggal. Michael juga terlihat mengambil sisa-sisa makanan dari orang yang selesai menonton pertandingan voli untuk menyambung kelangsungan hidupnya. Di suatu hari, Michael disapa oleh anak kecil bernama Shane Junior atau sering dipanggil Edgy. Edgy menyuruh Michael untuk ramah senyum kepada semua orang agar orang-orang yang di sekitar Michael tidak takut dengannya. Edgy adalah anak dari keluarga Tauhi. Keluarga Tauhi terdiri dari Layan, seorang desainer interior sekaligus ibu yang baik dan keibuan. Kemudian ada Sen Tauhi, seorang pengusaha kaya yang memiliki restoran dengan banyak cabang, serta 2 anak mereka, yaitu Collins dan Edgy. Di suatu malam, Layan melihat Michael yang berjalan sendirian di gelapnya malam dan dinginnya angin malam dengan pakaian yang tak memadai, yang mana faktanya Michael tak mempunyai baju lain selain baju yang melekat di badannya itu.
Layan yang kasihan melihat Michael, ia pun menghampiri Michael dan menyuruhnya untuk ikut bersamanya. Di rumah Layan, Michael terkesan melihat kekayaan dari keluarga Tauhi. Layan mengambilkan sebuah selimut untuk Michael dan menyuruhnya untuk tidur di rumahnya malam itu. Di kamar, Layan dan Shane berdebat mengenai Michael. Mereka khawatir telah menerima Michael menginap di rumahnya, karena sejatinya Layan dan Shane belum mengetahui latar belakang dan asal-usul dari Michael. Paginya, ketika Layan hendak mengecek Michael, ia melihat Michael yang sudah tidak ada di sana. Layan hanya melihat selimut yang diberikannya kepada Michael semalam yang sudah tertata dengan sangat rapi di atas sofa rumahnya. Ternyata Michael telah berniat pergi dari rumah Layan karena ia tak mau merepotkan keluarga Tauhi. Di sini Layan mengejar Michael dan menyuruhnya untuk masuk rumahnya untuk merayakan Thanksgiving. Semenjak itu, keluarga Tauhi mulai menganggap Michael sebagai bagian dari keluarganya. Mereka juga sangat welcome terhadap Michael. Kemudian, Layan mengajak Michael untuk berbelanja baju. Akan tetapi, di sini Michael menolaknya dan ia meminta Layan untuk menghantarkannya pergi menemui ibunya. Akan tetapi di sana Michael tak berjumpa dengan ibunya. Michael hanya melihat tanda pengusiran yang ada di depan pintu rumah ibunya. Atas hal itu, Michael dan Layan pun akhirnya kembali lagi ke rencana awal mereka, yaitu berbelanja baju baru untuk Michael. Dan pada akhirnya, Michael pun memiliki baju baru untuknya bersekolah ataupun hanya sekedar untuk bersantai. Di suatu malam, Layan menawarkan Michael untuk tinggal di rumahnya. Di sini Michael tak menerima ataupun menolak tawaran Layan. Michael hanya berkata, I don't want to go anyplace else. Atas hal itu, Layan akhirnya membuatkan kamar pribadi untuk Michael, lengkap dengan tempat tidur yang empuk dan nyaman, lemari, meja belajar, beserta komputer dan toilet pribadi untuk Michael. Michael pun sangat berterima kasih kepada Layan melihat kebaikan yang selama ini Layan berikan kepadanya. Michael berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia memiliki sebuah kamar pribadi. Layan pun terlihat sedih dan terharu mendengar ucapan Michael, karena ia tak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan dapat sangat berarti besar bagi orang seperti Michael. Di sekolah, Michael juga mulai mendapat bimbingan yang baik dari para gurunya. Mulai dari Miss Baswell yang berhasil menemukan cara mengajar untuk Michael yang lebih efektif, kemudian diikuti oleh guru-guru lainnya. Atas hal itu, nilai Michael pun semakin membaik di sekolah tersebut. Di suatu malam, keluarga Tauhi beserta Michael pergi makan malam di sebuah restoran. Mereka pergi makan malam karena merayakan keberhasilan Shane dalam melobi guru pelatih untuk memasukkan Michael di tim football sekolah. Shane melakukan hal itu karena ia mengetahui nilai Michael yang tinggi dalam bidang olahraga. Setelah selesai makan malam, Michael bertemu dengan seseorang yang ia kenali. Michael pun menghampiri orang itu dan langsung memeluknya. Di sini terlihat jelas orang asing itu mempunyai ikatan yang sangat erat dengan Michael. Ketika dalam perjalanan pulang, Layan menanyakan siapa orang asing yang tadi Michael jumpai. Michael menjelaskan bahwa orang itu adalah kakaknya, yaitu Marcus. Michael berkata bahwa ia terakhir bertemu Marcus ketika ia masih kecil. Itulah alasan mengapa ketika Michael bertemu dengan Marcus, ia langsung memeluknya dengan sangat erat. Michael yang sudah lama tinggal di rumah keluarga Tauhi, kini Michael sudah dianggap sebagai keluarga. Bahkan ketika sesi foto kartu Natal tiba, Michael pun ikut foto bersama keluarga itu. Atas hal itu, keberadaan Michael pun jadi diketahui oleh saudara dan teman-teman Layan. Kedatangan Michael di keluarga itu membuat Layan merasa lebih bahagia. Akan tetapi, teman-teman Layan berkata kepada Layan bahwa Layan harus berpikir dua kali untuk sepenuhnya menerima Michael di keluarganya. Karena melihat Michael yang berbadan besar seperti raksasa, terlebih Michael adalah anak dari golongan orang berkulit hitam. Di sini Layan pun kecewa dengan ucapan teman-temannya itu. Di sekolah, Michael juga sering dibully oleh para teman-temannya. Hal itu terjadi karena Michael orang yang berkulit hitam yang hidup di lingkungan orang berkulit putih. Tapi untungnya SG dan Colin selalu memberi dukungan dan supportnya kepada Michael. Singkat waktu, tibalah hari pertama latihan tim football sekolah. Di sini Michael yang tak pernah bermain football sekalipun dalam hidupnya. Ia nampak masih sangat kebingungan dan tak jarang ia melakukan hal-hal yang konyol.
Akan tetapi di sini Shane dan Laien terus meyakinkan Pak pelatih bahwa Michael memiliki potensi besar jika ia terus dilatih dan mendapatkan bimbingan yang rutin. Dan untuk mengasah kemampuan teknik serta fisiknya, Michael seringkali berlatih dan dibantu oleh SJ untuk progres kemajuan dalam permainan footballnya. 50, 53. Go, Michael, go! Di kemudian hari, Laien dan Shane pun membicarakan tentang nasib hidup Michael. Di sini Laien berkata keinginannya untuk mengadopsi Michael dan menjadi orang tua yang sah secara hukum bagi Michael. Mendengar hal itu, Shane, suami yang baik hati dan tidak sombong itu pun mengiyakan permintaan sang istri tercintanya itu. Atas dasar izin dari sang suami, Laien pun pergi untuk mengurus berkas adopsi Michael. Menurut catatan yang didengar, Michael adalah anak dari seorang ibu pecandu yang memiliki belasan anak, dan ayah Michael telah meninggal karena kecelakaan. Di sini sebenarnya Laien bisa dengan mudah untuk mengadopsi Michael, karena Michael sekarang berstatus sebagai anak tanggungan negara, dan Laien hanya harus menunggu persetujuan hakim untuk mengadopsi Michael. Akan tetapi Laien yang memiliki jiwa kemanusiaan yang di atas rata-rata, ia memutuskan untuk mencari ibu Michael dan meminta izin untuk mengadopsi Michael. Singkat cerita, Laien pun bertemu dengan ibu Michael, yaitu Miss O'Hare. Di sini mereka membicarakan tentang Michael dan niat Laien untuk mengadopsi Michael. Laien berkata bahwa Michael tetap menjadi anaknya dan ia bisa bertemu Michael kapanpun ia mau. Mendengar hal itu, Miss O'Hare pun merasa sangat senang sekaligus sedih, dan akhirnya Miss O'Hare pun mengizinkan Laien untuk mengadopsi Michael. Dan sekarang, akhirnya Michael yang awalnya seorang gelandangan yang tak punya rumah dan tempat tinggal, sekarang ia memiliki sebuah identitas resmi serta keluarga yang sangat baik baginya. Di suatu hari, ketika Michael dan SJ pergi untuk membeli sebuah video game, mereka mengalami sebuah kecelakaan. Tapi untungnya di sini Michael bisa menghalangi benturan yang menimpa SJ. Alhasil, SJ hanya terkena luka ringan saja. Di lain hari, sesi latihan tim football sekolah pun dimulai kembali. Seperti latihannya yang pertama, di sini Michael nampak masih belum bisa memahami cara bermain dan dasar permainan football yang baik dan benar. Akibatnya, Pak pelatih pun memarahi Michael. Laien yang melihat hal itu, ia pun turun tangan dan memberi pengertian kepada Michael. Di sini, Laien memberi simulasi agar Michael melindungi teman satu timnya, seperti ia melindungi SJ, Colin, dan Laien. Atas simulasi itu, akhirnya Michael bisa sedikit lebih memahami dasar permainan football dan menjadi bintang di sesi latihan itu. Singkat waktu, hari pertandingan pun tiba, antara sekolah Michael melawan sekolah lain. Pada awal pertandingan, Michael dan timnya mendapatkan banyak sekali tekanan baik itu secara mental maupun fisik. Hal itu membuat mereka ketinggalan skor di awal pertandingan. Walaupun Michael dan timnya mendapatkan bulian secara ucapan dan fisik selama pertandingan, Michael selalu tenang dan bersabar. Dan pada puncaknya, ketika di tengah pertandingan Michael berhasil mendapatkan kembali ritme permainannya dan menjadi defender yang sangat tangguh dan membuat lawannya kewalahan menghalangi badan besarnya. Atas hal itu, akhirnya tim football Michael pun berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan itu dengan skor yang sangat telak. SJ yang merekam pertandingan football Michael, ia menyebar rekaman itu di berbagai tim football perguruan tinggi. Para pelatih yang melihat kemampuan Michael bermain football, mereka semua nampak tertarik dan menginginkan Michael untuk bergabung dengan tim football mereka. Di suatu hari, pada sesi latihan tim football Michael, terlihat dipenuhi oleh para pelatih yang ingin melihat kemampuan Michael secara langsung. Dan ketika Michael memperlihatkan kemampuannya di hadapan para pelatih itu, mereka semua langsung terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Michael. Dan mereka semua berlomba-lomba untuk merekrut Michael masuk ke dalam tim football mereka. Semenjak kejadian itu, Michael mendapat banyak sekali tawaran beasiswa untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Akan tetapi di sini Michael tak bisa menerima satupun tawaran beasiswa itu karena nilai akademis Michael yang di bawah rata-rata.
Mengetahui hal itu, Laien pun berinisiatif untuk menyewa guru privat untuk Michael agar Michael bisa mencapai nilai minimal untuk menerima beasiswa itu. Nilai akademis Michael sangat berbanding terbalik dengan karir footballnya di sekolah. Michael berhasil membawa tim football sekolahnya meraih gelar juara di sebuah kompetisi tingkat sekolah. Atas hal itu, Michael makin dicari dan diburu para pelatih tim football perguruan tinggi yang semakin terkesan melihat kemampuannya. Tak cukup dengan telepon, satu persatu mereka datang ke rumah untuk memberikan penawaran terbaiknya kepada Michael dan SG. Seiring berjalannya waktu, les privat yang dilakukan Michael pun mulai membuahkan hasil yang baik. Keputusan Michael untuk memilih tim football masa depannya pun menjadi kondang dan sampai diliput banyak berbagai media. Akan tetapi salah satu nilai Michael masih belum bisa memenuhi nilai minimal. Hal itu membuat semuanya terhambat. Mengetahui hal itu, Laien pun berinisiatif membantu Michael dengan ia berbicara kepada guru yang bersangkutan secara langsung. Guru itu meminta Michael untuk menulis sebuah cerita untuk mengatrol nilai Michael. Atas bantuan dari guru privat Michael dan Sen, Michael berhasil mendapatkan inspirasi untuk menulis karya tulisnya. Dengan hasil karya tulis Michael yang sangat bagus itu, ia berhasil mendapatkan nilai B. Dan akhirnya, Michael pun berhasil lulus dan mendapatkan beasiswa. Awalnya semua berjalan dengan lancar sebelum Laien mendapat telepon dari NCAA, sebuah lembaga pengawas di Amerika Serikat. Di sini Michael diinterogasi dan ditanya kebaikan keluarga angkatnya yang dicurigai memanfaatkan Michael. Hal itu diperkuat dengan Laien dan Sen yang memberikan semua fasilitasnya secara cuma-cuma untuk Michael, hanya untuk meyakinkan Michael masuk ke universitas bekas alma mater mereka. Mendengar hal itu, Michael pun keluar dari ruangan itu dan menyayangkan kebaikan yang selama ini diberikan oleh Laien kepadanya. Itu tulus untuk kebaikan Michael apa hanya untuk kepentingan mereka saja. Di malam itu Michael tak pulang ke rumah Laien. Michael pergi mencari ibunya yang seorang pecandu di lingkungan lamanya. Akan tetapi bukannya bertemu dengan sang ibu, Michael malah bertemu dengan teman-teman lamanya. Di sini teman-teman lama Michael berkata yang tak pantas mengenai Collins dan Laien. Tak terima atas hal itu, Michael pun dengan brutal menghajar semua teman lamanya itu dengan badan besarnya. Di keesokan harinya, Michael menelpon Laien dan pada akhirnya mereka pun bisa bertemu kembali dan berbicara dari hati ke hati layaknya seperti seorang ibu dan anak. Setelah itu Michael kembali lagi menemui NCAA dan menjelaskan bahwa alasan Michael menerima beasiswa itu adalah karena semua keluarganya berkuliah di sana, jadi Michael ingin berkuliah di tempat yang sama. Sesederhana itu. Dan pada akhirnya, kebaikan hati yang tulus dari Laien dan keluarganya berhasil mengantarkan Michael, seorang pemuda gelandangan yang dibesarkan oleh keluarga yang broken home dan lingkungan yang kumuh, menjadi seorang pemuda yang menemukan jati dirinya serta memiliki masa depan yang cerah yang akan berubah hidupnya untuk yang selama-lamanya. Dan film pun selesai. Film berdurasi 2 jam 9 menit ini mengajarkan kita bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu bisa berarti sangat besar bagi mereka. Dalam film ini juga menegaskan bahwa sebenarnya tak ada anak yang bodoh dan tak berpotensi, hanya saja mereka belum mendapatkan bimbingan dan ajaran yang tepat dari orang yang tepat. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra undur pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.